Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marah bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita semuanya mendapatkan syafaat ujwan yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, kita harus bisa menyampaikan kebenaran. Walaupun kebenaran itu kadang ketika kita menyampaikan kebenaran itu sakit. Walaupun pahit ketika kita menyampaikan kebenaran itu. Tapi kebenaran memang tetap harus disampaikan. Karena insya Allah ketika kita sanggup bisa menyampaikan kebenaran, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita. Allah akan mendukung kita dimanapun kita berada. Ketika kita mau menyampaikan kebenaran, tidak melindungi yang salah. Tapi terkadang ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kok mereka marah-marah. Kok ketika dikasih tahu malah ngeyel. Dikasih kebenaran marah-marah, dikasih tahu malah ngeyel. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, ada dua reaksi orang dalam menanggapi kebenaran tersebut. Yang pertama, orang pintar ketika disampaikan kebenaran kepadanya, maka dia akan merenung. Yang kedua, orang bodoh ketika disampaikan kebenaran kepadanya, maka dia akan tersinggung. Jadi kita memilih tipe atau reaksi yang mana? Apakah reaksi jadi orang pintar ketika disampaikan kebenaran merenung, atau mau jadi reaksi orang yang bodoh ketika disampaikan kebenaran mereka tersinggung? Semoga kita semuanya itu bisa menjadi tipe atau reaksi orang yang pertama, yaitu orang yang pintar yang ketika disampaikan kebenaran kita merenung. Ingat, jangan sampai kita jadi orang yang bodoh yang ketika disampaikan kebenaran mereka tersinggung. Karena kebanyakan orang ketika disampaikan kebenaran mereka malah marah, malah tersinggung, malah ngeyel, tidak mau mendengarkan kebenaran tersebut. Malah mereka hanya mengikuti ego, nafsu yang menurut mereka benar, bukan yang menurut aturan benar atau menurut syariat benar. Kemudian, bukankah ketika kita menyampaikan kebenaran itulah yang diajarkan para Rasul? Kita harus bisa menyampaikan kebenaran, jangan menjadi orang yang bodoh. Bukankah para Rasul itu memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatona? Sidik artinya benar, tabligh artinya menyampaikan, sidik amanah, amanah artinya terpercaya, dan patona artinya pintar. Kita kan harus meneladani sifat-sifat para Rasul tersebut. Kita harus menjadi orang yang benar, tidak boleh berbohong. Kita harus bisa dipercaya, jangan berkhianat. Kita harus bisa menyampaikan, jangan berdusta. Kita harus bisa menyampaikan, jangan berdusta. Dan kita juga harus menjadi orang yang pintar, jangan menjadi orang yang bodoh. Tunggu dulu. Kita itu harus bisa dipercaya, jangan jadi orang yang berkhianat. Kita harus bisa menyampaikan, jangan jadi orang yang berdusta. Kita harus menjadi orang yang benar, jangan jadi orang yang bohong. Kita juga harus menjadi orang yang pintar, jangan jadi orang yang bodoh.
Ingat, bukankah kemarin sudah disampaikan bahwa hidup itu pilihan. Dan sekarang juga hidup itu pilihan. Apakah kita mau ingin menjadi orang yang pintar atau orang yang bodoh? Bukankah kita semuanya pasti tentu ingin menjadi orang yang pintar. Tidak ada orang yang ingin menjadi orang bodoh. Hanya saja mungkin banyak orang yang tidak mengembangkan karena malas untuk mempelajari tentang potensi yang ada dalam dirinya, malas untuk menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Ingat, ketika kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berusaha menjadi pribadi yang benar, pribadi yang amanah, pribadi yang bisa menyampaikan amanat, terus pribadi yang menjadi pintar, pasti akan ada ujian cobaannya tersendiri. Tapi kita harus kuat, kita harus berani berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Insya Allah Allah selalu menyertai orang-orang yang berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, kita mungkin khususnya bagi saya ini nyambungnya, bagi saya mungkin saya menyampaikan semua ini bukan berarti saya sudah bisa, tapi kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita berbagi ilmu, berbagi tentang pengetahuan. Mungkin saya pasti banyak salah-salahnya. Jika saya dari ucapan saya banyak salahnya, mohon dikoreksi, mohon diingatkan dengan cara di komentar, tapi dengan cara komentar yang baik-baiknya, memberitahunya dengan cara yang baik. Karena kan manusia itu harus saling mengingatkan, harus saling memberitahu ketika ada yang salah. Ketika kita sudah menyampaikan, memberitahunya, terserah tanggapan orang tersebut mau menerimanya atau tidak. Yang jelas kita harus sudah menyampaikan kebenaran, sudah memberitahunya ketika dia salah. Maka dari itu, jika memang saya ada salah-salah, mohon untuk dikoreksi, mohon untuk dibenarkan, supaya jadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.